atau ada nanti integral min 2 dx. Nah, ini kalau kita mau menyelesaikan satu persatu, ataupun kita mau menyelesaikan langsung gitu ya. Langsung, maka kita langsung buat penyelesaiannya dengan persamaan gitu ya. Misal kalau kita tunjuk yang di sini berarti 1/4 X pangkat 4 gitu ya. Min 2/3 X pangkat 3 plus gitu ya. X kuadrat min 2X. Ini kalau kita mau menyelesaikan secara langsung. Begitu juga dengan persamaan nomor. Ini juga sama. Kita mau menyelesaikan satu-satu juga nggak ada masalah. Dipersilakan. Berarti 1/4 dan yang lainnya gitu ya. X pangkat 4 gitu. Dan yang lainnya. Nah, ini juga sama. Ini juga kalau kita mau menyelesaikan langsung juga nggak masalah. Berarti 2 X pangkat min 3 min 2, kemudian 1/min 2 ya. Berarti yang di sini akan menjadi positif. Jadi 1/2 X pangkat 4 ditambah 1/2 X pangkat min 2. Nah, ini contoh misal penyelesaiannya gitu ya. Penyelesaiannya akan seperti ini. Ini yang tadi, yang nomor yang A tadi, kemudian ini yang B. Jadi seperti yang kita ketahui di sini ada 3 di sini. Nanti kalau ini adalah sebagai N, kalau kita sebut dengan N+1 berarti ada 4 per, di sini 2/N+1 berarti 2/4, maka akan berubah menjadi setengah. Karena di sini min 3 plus 1 itu adalah min 2, maka nanti karena di sini ada min, di sini ada min, maka akan berubah menjadi positif. Nah, ini penyelesaian nomor B. Kemudian penyelesaian yang C di sini adalah ada pangkat 3/2. Nah, kalau seperti ini ada pangkat 3/2, berarti kalau misalkan ada 2X gitu ya. Di sini ada 2X 3/2 gitu ya. Maka nanti penyelesaiannya adalah 2/3/2 ditambah 1 X 3/2 ditambah 1. Nah, ini maka penyelesaiannya itu adalah 3/2 ditambah 1 berarti 5/2. Ini X 5/2. Nah, kalau seperti ini, maka yang 2 itu akan ke atas ini. Berarti hasilnya adalah 4/5 gitu ya. Sorry. 4/5 X pangkat 5/2. Nah, ini sama seperti yang ini 4/5 X pangkat 5/2. Begitu juga dengan nanti X pangkat min 2. Maka penyelesaiannya adalah min 3 X pangkat 1/3. Min 2/3 ditambah 1 berarti 1/3 gitu ya. 1/3. Kalau 1/1/3 itu adalah 3. Nah, kemudian kalau yang D ini adalah 2 akar X pangkat 3. Kalau 2 akar X pangkat 3, ini berarti persamaannya kita rubah. Kita rubah menjadi 2X pangkat 3/2. Gitu ya.
3/2 ini sebagai akar. Perubahan dari 2 akar X pangkat 3 itu adalah 2X 3/2. Kemudian penyelesaiannya juga sama, 3/2 ditambah 1 itu adalah 5/2. Nah, di sini adalah 2/5/2 gitu ya, seperti yang ini. Kemudian kalau yang 2/X kuadrat, X kuadrat ini akan ke atas, pindah ke atas, maka akan, kalau dia pindah ke atas, maka akan berubah menjadi X min 2. Nah, ini X min 2. Eh, X min 2 ditambah 1 berarti min 1. Nah, ini juga sama, min 1. Maka hasilnya adalah 4/5 X pangkat 5/2 ditambah 2X min 1 plus 3X plus C. Jadi ini adalah persamaan atau penyelesaian untuk soal yang D. Nah, kalau misalkan untuk yang trigonometri, ini mungkin agak sedikit lebih, bukan lebih rumit ya, lebih butuh nanti eh, apa namanya, mengingat-ingat atau menghafal gitu ya, menghafal bentuk lain dari trigonometri. Misal di sini adalah sin X gitu ya. Nanti ada juga nanti sin 2X. Nah, sin 2X itu perubahan lain adalah misal apa? Kemudian ada kotangen gitu ya. Perubahan lain dari kotangen itu apa? Kemudian ada kosekan X dan yang lainnya. Nah, ini mungkin perlu perlu sedikit dibuatkan tabel gitu ya. Perubahan lain gitu ya. Perubahan lain misal dari tangan itu apa? Sin X per X, sin X per cos X gitu ya. Misalkan kotangan itu apa dan yang lainnya. Kotangan sekan misal 1/X itu ada 1/cos X itu ada bentuk lainnya adalah apa. Jadi kita perlu tahu. Nah, kemudian kalau yang ini adalah beberapa penyelesaian yang untuk integral. Kalau misalkan ada integral k fx dx, nah k ini adalah sebagai konstanta. Konstanta, contoh konstanta itu misalkan seperti ini, integral 2x dx. Nah, yang diferensinya adalah yang ini, dx. Berarti yang berubah adalah yang X, yang tidak berubah itu adalah yang angka 2 ini. Maka 2 ini disebut dengan konstanta. Berarti 2 akar X dx tidak mengalami perubahan gitu ya, tidak masuk yang diintegralkan. Itu disebut dengan konstanta. Kemudian bentuk lainnya adalah fx ditambah gx dx. Nah, ini kalau ini sudah diselesaikan tadi sebelumnya berkaitan dengan persamaan, misal 2x ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah min 3 gitu ya. Itu adalah persamaan fungsi, ada fx, ada gx, mungkin ada yang lainnya. Nah, ini begitu juga dengan pengurangan. Jadi penyelesaiannya bisa satu-satu ataupun bisa berbarengan sekaligus gitu ya, bisa langsung. Nah, ini contoh misal persamaannya 3x kuadrat ditambah dengan x, berarti yang ini adalah fx, yang ini adalah gx. Nah, persamaannya dari ini kita bisa langsung selesaikan satu persatu ataupun secara langsung. Jadi kalau kita buat secara langsung berarti sepertiga X pangkat 3, sorry, 3/3 ya, bukan sepertiga. 3/3, kemudian ditambah dengan setengah, gitu ya, setengah X kuadrat. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaian yang sekaligus, ataupun yang ini gitu ya, yang ini adalah GX, yang ini adalah, atau FX, yang ini adalah GX-nya. Nah, ini penyelesaiannya juga sama. Ini contoh misal yang tadi, penyelesaian yang tadi ya. Di sini kalau ada dua persamaan seperti ini nggak ada masalah sebetulnya, bentuk C dan yang lainnya. Ini juga sama, persamaan yang tadi sudah diselesaikan. Nah, kemudian yang trigonometri. Trigonometri kalau kita integralkan, maka integral sin X itu adalah min cos
min cos X, gitu ya. Nah, ada bentuk lain yang perlu kita pahami. Contoh misalkan ada persamaan Gx pangkat R, gitu ya. Gx pangkat R, kemudian dikali dengan turunan Gx-nya, ya, turunan dari Gx-nya. Maka penyelesaiannya itu akan seperti ini, penyelesaian persamaannya seperti ini. Atau ada bentuk lain penyelesaiannya, gitu ya. Ada bentuk lain, misalnya, contoh misal kayaknya sini ada keliru, di sini harusnya ada pangkat 12, gitu ya. Ada pangkat 12. Jadi kalau misalkan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 12, karena di sini pangkat 12, gitu ya. Ini soalnya. Kita bisa lihat kalau persamaan umumnya adalah Gx kemudian dikali dengan turunan dari Gx-nya, maka kita bisa bisa tahu mana yang kita tidak tahu mana yang menjadi persamaan fungsi fungsi Gx, mana yang turunannya. Kalau yang seperti ini, misal 3x kuadrat plus 2, sedangkan di sini ada x pangkat 3 plus 2, maka kita bisa tahu mana yang menjadi turunan. Kita bisa prediksikan x pangkat 3, itu turunannya adalah 3x kuadrat. Maka yang di sini, itu adalah sebagai turunan. Kalau yang ini kita turunkan, misal 3x kuadrat ditambah 2, maka ini bisa langsung diselesaikan, gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya. Ada bentuk lain penyelesaiannya, itu dengan permisalan, gitu ya. Jadi kalau permisalan, kita misalkan yang fungsinya, yang fungsi X, kemudian kita misalkan dengan U, ya, itu adalah X pangkat 3, misal, ditambah dengan 2X, gitu ya. Kemudian persamaan U-nya ini kemudian kita turunkan DU. Kalau kita turunkan U, maka yang terjadi perubahan itu adalah X. Maka di sini adalah DX. Nah, kemudian turunan dari U-nya ini adalah 3X kuadrat plus 2. Nah, kemudian karena kita ini dimisalkan dengan U, maka ini perubahan X-nya itu harus kita ganti dengan perubahan U. Ya, K. Kalau kita mau rubah DX di sini, berarti kita harus mengeluarkan DX sama dengan DU per 3X kuadrat plus 2. Nah, ini persamanya. Kemudian dengan sudah dapatnya perubahan X, gitu ya, perubahan ini, kemudian ada U, kemudian kita, kita selesaikan, gitu ya. Ini adalah integral, kemudian permisalan adalah U, gitu ya, U, kemudian kita, ini adalah turunannya, ini kita tidak rubah, karena yang dimisalkan adalah yang fungsi X-nya, kemudian ini kita tidak rubah, dx 3x eh, kuadrat plus 2, gitu ya. Dx-nya kita ganti dengan eh, seperti ini. Kenapa diganti? Karena yang dimisalkan adalah U di sini, maka kita harus ubah menjadi du. Berarti du per 3x pangkat 2 plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan sama, berarti kita tinggal coret. Ingat, ini U-nya ini pangkat 12, itu sorry. U-nya adalah pangkat 12. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, berarti hasilnya adalah U pangkat 12 DU. Nah, kemudian kita turunkan, itu hasilnya adalah 1 per
13 U pangkat 13. Nah, kemudian dari U pangkat 13 U-nya ini sudah selesai. Kemudian U-nya kita rubah. Kita rubah sehingga nanti penyelesaiannya kalau kita buat seperti ini, berarti 1/13 U-nya kita rubah menjadi persamaan umum, persamaan yang tadi awal. Berarti X pangkat 3, X pangkat 3 plus 2X. 2X pangkat 13. Nah, ini adalah penyelesaiannya gitu ya. Penyelesaian nanti seperti ini. Sama dengan yang tadi, yang langsung. Gitu ya. Nah, silakan nanti bisa dipilih mana yang menurut kalian paling mudah gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa hal gitu ya, beberapa hal yang memang yang harus diperhatikan. Ini ada beberapa contoh soal gitu ya. Misal ada nomor 1, ada X min 1 kuadrat, ada X kuadrat min 1 pangkat 10, 2X, kemudian yang lainnya. Nah, ini silakan nanti bisa diselesaikan gitu ya. Diselesaikan di mana? Masing-masing gitu sebagai latihan. Kemudian mungkin saya langsung lanjut saja ya. Ini contoh misal yang trigonometri. Trigonometri juga sama, fungsinya adalah di sini adalah sin pangkat 10x dikali dengan cos x. Kalau kita bisa kan bahkan di sini adalah gx-nya, yang ini adalah turunan dari gx-nya. Karena di sini ada pangkat 10. Nah, kalau seperti ini kita bisa langsung misal gx ini adalah gx, ini adalah turunan dari gx. Kemudian kita selesaikan, maka hasilnya adalah sama seperti tadi, 10 pangkat 11x per 11. Nanti turunan dari sin itu adalah cos. Nanti kita bisa coret dan yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa yang tadi yang dimisalkan gitu ya, yang ada permisalannya ya. Ini contoh misal yang tadi dimisalkan gitu ya, misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 3X, kemudian dimisalkan dengan U, kemudian kita turunkan, hasilnya adalah ini, kemudian juga ini adalah turunannya, kemudian ini adalah U-nya, kemudian ini adalah persamaan turunannya, kemudian ini adalah dx kita ganti karena di sini sudah diganti dengan U, kemudian kita ganti dx-nya adalah dengan du. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini adalah contoh misal begitu hal sama juga dengan seperti ini gitu ya. X kuadrat per 2 plus 4X gitu ya. Pangkat 2 dan yang lainnya. Nah, ini contoh misal yang seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh misal yang harus diselesaikan. Nah, ini silakan nanti bisa diselesaikan sebagai latihan gitu ya, sebagai latihan untuk aturan-aturan yang tadi. Ini adalah integral tak tentu, tadi sudah dijelaskan contoh misal seperti ini. Ini adalah contoh misal yang trigonometri. Nah, trigonometri memang kita tidak bisa langsung, ada beberapa perubahan-perubahan gitu ya. Perubahan-perubahan memang yang harus diketahui. Misal contoh dari apa tadi, cos x, contoh integral cos x adalah sin x, kemudian integral secant x tangen x gitu ya, secant x tangen x gitu ya, maka ini adalah secant x. Nah, ini contoh misal yang seperti ini yang harus dihafal gitu, yang harus tahu. Tapi kalaupun tidak dihafal, misal dibuat tabel saja, sehingga nanti kalau ada soal-soal seperti ini bentuk lain dari trigonometri itu sudah bisa. Nah, ini contoh misal dari integral sin 2x plus 1
Berarti kita misalkan dengan U-nya itu adalah 2x+1, kemudian kita selesaikan ini dengan ada pemisalan, misal sin U, maka penyelesaiannya adalah eh, apa, min setengah cos U, karena integral dari sin itu adalah min min cos. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah ini sebetulnya sama saja seperti yang tadi, kita pisah saja gitu ya. Ada persamaan fx, ada persamaan gx. Kalau kita integralkan, silakan mau langsung ataupun mau integralkan satu persatu. Nah, ini sebagai apa? Sebagai latihan saja. Misal nanti ada di persamaan yang ini kan sudah bisa diselesaikan lah ya, sudah bisa diselesaikan. Contoh misal yang ini, yang nomor 4 gitu ya. Nomor 4 ini memang agak sedikit ribet nanti. Silakan nanti penyelesaiannya ada 2x pangkat 3 min 3x kuadrat per 1. Ya, x per x kuadrat. Misal kalau per x kuadrat kita bisa naikkan ke atas, kemudian kita bisa kalikan untuk penyelesaiannya. Ataupun mau dibagi langsung gitu ya, 2x pangkat 3 per x kuadrat, ini hasilnya nanti 2x kemudian min 3x kuadrat per x kuadrat, ini adalah hasilnya nanti adalah min 3, kemudian ada 1 per x kuadrat. Jadi bisa seperti itu, ataupun kita bisa naikkan ke atas, kemudian x pangkat min 2 ini akan berubah menjadi x pangkat min 2. Nah, itu sekedar apa? Silakan nanti saya akan coba bagikan apa persamaan presentasinya gitu ya. Materinya saya akan coba bagikan. Nah, nanti dari hasil yang tadi silakan bisa diselesaikan untuk yang soal seperti ini. Nah, ini adalah ada soal dari nomor berapa? Dari 6 sampai dengan 17. Mungkin kalau yang 15, 16, 17 itu tidak harus diselesaikan, jadi cukup jadi 6 sampai dengan 14. Nah, ini beberapa hal nanti yang perlu kita ketahui. Misal kalau yang nomor 13, kita misal nomor 13, mana yang menjadi turunan dan mana yang menjadi persamaan fx-nya gitu. Jadi silakan kita mau menggunakan penyelesaian yang mana, yang langsung ataupun nanti yang dimisalkan gitu ya. Nah, ini apa namanya, ini bisa dijadikan sebagai eh, tugas mungkin ya, tugas pertama, kemudian nanti kita akan lanjutkan sesuai dengan eh, apa jadwalnya gitu ya. Nah, ini mungkin itu untuk pertemuan hari ini, mungkin agak sedikit lebih singkat, akan lebih detail nanti kita coba adakan pertemuan secara offline gitu ya, secara offline. Silakan nanti bisa diselesaikan. Oke, berarti ada, silakan nanti bisa apa diselesaikan yang tugas yang ini, kita jadikan tugas 6 sampai dengan 14. Saya akan kirimkan nanti PPT-nya. Kemudian di situ juga nanti akan disertakan kemana akan dikirim tugasnya, ya dikirim melalui email nanti. Eh, saya akan tuliskan di situ emailnya apa dan juga nanti subjeknya apa. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan singkat hari ini. Mohon maaf, memang agak singkat karena sedikit terhambat. Kalau online saya harus coret-coret, gitu ya. Saya harus coret-coretnya agak kesulitan karena apa namanya, dengan mouse agak kesulitan. Oke, nanti kita lanjutkan di pertemuan offline. Silakan kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan.
Oke, kalau tidak ada, nanti saya akan kirim ke mana, ke perwakilan yang tadi ngechat saya. Saya akan kirim PPT-nya dan juga nanti eh, keterangan tugas nanti yang akan diselesaikan. eh Kira-kira besok besok ada waktu nggak Sabtu untuk mengganti perkuliahan untuk pertemuan kedua secara online juga? Hari Sabtu besok Bisa, Pak. bisa jam berapa? Atau mungkin pagi jam 8 gitu. Mungkin sebentar saja, mungkin nanti saya akan jelaskan untuk integral tertentu gitu ya. Jadi materinya tidak integral tertentu untuk eh, pertemuan kedua. Kalau eh, tidak ada perkuliahan lain misal, dan juga nanti tidak ada praktikum, kita lanjutkan atau kita ganti perkuliahan yang kedua itu secara online besok di jam 8 gitu ya. Nah, silakan nanti bisa didiskusikan ya, bisa didiskusikan siapapun nanti yang bisa hadir, nggak ada masalah walaupun tidak tidak full karena ini adalah pengganti gitu ya, pengganti untuk pertemuan yang minggu lalu kalau tidak salah. Saya juga ada acara minggu lalu jadi nggak sempat eh, kuliah. Nanti mungkin juga sepertinya Kamis depan juga ada acara. Saya ada acara itu hari, mudah-mudahan enggak ya, karena ada acara itu hari Rabu, Selasa Rabu kalau tidak salah. Selasa Rabu dan mudah-mudahan Kamis itu sudah kembali ke Cilegon. Jadi nanti kita bisa kuliah offline mudah-mudahan kalau yang jadwalnya hari Kamis gitu ya. Nah ini sebagai pengganti mungkin nanti dari minggu yang lalu karena saya tidak sempat hadir memberikan kuliah di hari Kamis. Silakan nanti bisa di chat ke saya ininya apa, kalau jadi oke, kemudian kita akan coba kuliah di hari Sabtu besok pagi gitu ya, secara online saja jam 8 ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf eh kalau waktunya cukup singkat. Harusnya tadi ada beberapa soal-soal yang kita bahas, tapi karena ada keterbatasan menggunakan mouse di laptop, saya tidak bisa menggunakan pen gitu ya, tidak menulis secara bebas di situ. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di eh, besok kalau kalau bisa. Itu mungkin nanti soal materi saya akan kirim beserta nanti tugasnya, itu ya, tugas yang harus diselesaikan tadi. Itu eh, nggak ada pertanyaan. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri. Eh, Sekali lagi mohon maaf, mungkin kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.